Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 181 sampai dengan bab 190. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Bab 181. Gilbert Seaman, kamu berani. Adler Wolf meraung, tubuhnya berakselerasi lagi di tempat, dan menyerbu ke arah Giovanni Diaz. Bahkan jika sudah terlambat untuk menghentikannya, setidaknya kurangi kerusakan Giovanni Diaz seminimal mungkin. Giovanni Diaz, yang sedang duduk di kursi Grandmaster, menunjukkan senyum di sudut mulutnya, dan berkata kepada Adler Wolf yang cemas, "Tuan Muda Wolf, jangan khawatir. Badut ini tidak dapat membunuh saya." Saat berikutnya, di mata terkejut Adler Wolf, tubuh Tuan Diaz tiba-tiba bergerak di kursi taisi. Tubuhnya yang berusia 80 tahun tampak tua, tetapi dalam sekejap, tubuh Giovanni Diaz berputar aneh, dan tubuhnya memantul dari kursi taisi, menghindari serangan oleh dua pengawal. Pada saat yang sama, Giovanni Diaz, dengan energi tajam di sikunya, menabrak punggung kedua pengawal itu. Ledakan. Dengan dua suara tumpul, kedua pengawal itu memuntahkan seteguk darah dan langsung merosot ke kursi Grandmaster, dan tidak ada gerakan lagi. Adler Wolf kaget, Gilbert Seaman dan Nano Friends tercengang. Jadi, Giovanni Diaz, yang merupakan pengusaha elegan di permukaan, ternyata adalah master tersembunyi. Dan setidaknya master bela diri di atas ranah lapisan kedua. Nano Friends adalah penakut. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Nano Friends sudah mulai mundur menuju pintu kamar. Situasi di tempat kejadian, meskipun Gilbert Seaman dan Nano Friends membawa banyak orang. Tapi Adler Wolf dan Giovanni Diaz kuat, Nano Friends menilai sedikit takut, Gilbert Seaman masih bukan lawan. Lebih baik pergi dulu. Semua orang dikejutkan oleh kungfu Giovanni Diaz yang tiba-tiba, tetapi mereka melupakan satu hal. Yaitu, milik pihak mana pria berpakaian hitam yang menghentikan Adler Wolf agar tidak diselamatkan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, pemuda tak terucap yang berdiri di samping Giovanni Diaz barusan bergerak. Sosok itu secepat kilat, menendang dua pengawal di kursi taisi dengan satu tendangan, dan menghancurkan kursi taisi dengan pukulan sambil menabrak Giovanni Diaz. Ledakan, serbuk gergaji terbang ke segala arah, dan pada saat yang sama ketika kursi itu hancur, sebuah kotak bersinar terbang keluar dari tengah kursi. Pria muda itu meraih kotak di tangannya dan buru-buru berlari menuju jendela. "Duliovir, itu sebenarnya kamu, bajingan." Giovanni Diaz meraung, menghindari tubuh kedua pengawal itu, menendang pergelangan kakinya ke tanah, dan berencana untuk mengejar pemuda itu. Tapi sebelumnya, master seni bela diri tingkat ketiga yang menyerang Adler Wolf terluka parah, tetapi pada saat ini dia sudah dikeluarkan dari tanah dengan paksa, memeluk paha Giovanni Diaz, dan menghentikan Giovanni Diaz. Jadi, sekarang, situasi di tempat kejadian sudah jelas. Pria berpakaian hitam yang menyerang Adler Wolf barusan bersama pemuda itu. Adler Wolf ragu-ragu apakah akan menyusul, ketika suara familiar di luar jendela terdengar, "Tuan Muda Wolf, ikuti aku. Kotak itu akan mengirimmu ketika saatnya tiba." Itu adalah suara Reina Sima. Adler Wolf tercengang, kompleksitas seluruh insiden benar-benar melebihi harapan Adler Wolf. Awalnya mengira itu hanya Gilbert Seaman dan Nano Friends yang memaksa Tuan Diaz di halaman belakang, tetapi sekarang saya menemukan bahwa ada belalang lain yang bersembunyi di belakang. Dan di belakang belalang itu adalah Oriole Reina Sima. Tuan Giovanni Diaz adalah sebenarnya master tingkat 2 seni bela diri, bahkan Adler Wolf tidak melihatnya pada pandangan pertama. Kontak Reina Sima tiba-tiba muncul. Adler Wolf sepertinya menangkap sesuatu. Apakah perjamuan hari ini adalah permainan yang diatur oleh Reina Sima dan Tuan Giovanni Diaz?
Namun, situasinya mendesak sekarang, dan Adler Wolf tidak punya waktu ekstra untuk mengonfirmasi. Oke, menanggapi Reina Sima, Adler Wolf menatap Gilbert Xiaomen dan Nano Friends dengan tegas, kalian sebaiknya tetap tenang. Kedua orang ini mencoba membunuh Adler Wolf berulang kali. Adler Wolf punya ide untuk waktu yang lama dan membunuh keduanya secara langsung. Hanya saja masalah kotak lebih kritis sekarang, dan Adler Wolf tidak bisa mengurusnya lagi. Sosok Adler Wolf melintas, mengikuti pemuda itu keluar dari jendela dan mengejar keluar. Di luar, pemuda itu sudah melompati pagar, meskipun Reina Sima bergerak cepat dan mengejarnya dengan tergesa-gesa, dia tampak tenang dan metodis. Sedikit keraguan melintas di mata Adler Wolf, dan dia dengan cepat mendekati Reina Sima. Nona Sima, kamu. Reina Sima menoleh dan tersenyum pada Adler Wolf, jari-jarinya yang ramping membuat suara pelan di bibir merahnya. Isyarat, saya memasang tali panjang. Pasang tali panjang dan tangkap ikan besar. Reina Sima dan Adler Wolf diam-diam mengikuti pemuda itu dan dengan cepat melarikan diri dari kompleks keluarga Diaz, berjalan melalui jalan-jalan, semakin jauh dalam kegelapan. Di halaman belakang keluarga Diaz, di halaman kecil tempat Giovanni Diaz berada, Nano Friends sudah lama menyelinap pergi. Hanya ada Giovanni Diaz dan Gilbert Xiaomen yang tersisa di ruangan itu, dan sekelompok bawahan Gilbert Xiaomen, semuanya memandang Giovanni Diaz dengan rasa takut. Giovanni Diaz tersenyum pada Gilbert Xiaomen, keluarga Xiaomen di Sangjing, keluarga Diaz baik. Tapi Tuan Muda Xiaomen, melakukan ini pada orang tua itu bukanlah hal yang baik. Haha, saya tidak tahu apakah Tuan Muda Xiaomen akan membunuh orang tua ini sekarang. Mata Giovanni Diaz ada kilatan pesona jahat, dan satu kaki melangkah keluar dan menginjak pergelangan kaki Gilbert Xiaomen yang terluka. Pergelangan kaki Gilbert Xiaomen yang tertusuk panah hampir sepenuhnya pulih, tetapi pada saat ini, Giovanni Diaz menginjaknya dengan sangat keras, darah mengalir dari perban, dan Gilbert Xiaomen yang kesakitan tersenyum dan menyeringai, tetapi dia tidak berani memanggil. Jangan berani, Pak Tua Diaz, ini kesalahan. Gilbert Xiaomen melirik halaman kecil di luar pintu. Awalnya, Gilbert Xiaomen telah mengatur puluhan pengawal di halaman, tetapi pada saat ini, Gilbert Xiaomen menemukan bahwa semua pengawal berjongkok di tanah dengan kepala di tangan, sementara tangan sekelompok orang di sekitar mereka, hitam moncong terkunci semua orang. Gilbert Xiaomen mengerti, ini adalah permainan. Meskipun permainan ini tidak ditujukan kepada saya tidak cukup beruntung untuk memukul pistol ke pistol. Benar-benar ditanam hari ini. Gilbert Xiaomen tersenyum dan mengaku. Ketika dia merasakan hal yang sama, Giovanni Diaz melepaskan Gilbert Xiaomen. Kalau begitu, karena ini salah paham, Tuan Xiaomen akan pergi dengan lelaki tua ini. Mari kita lanjutkan makan malamnya. Di sisi lain, Adler Wolf dan Reina Sima dia mengikuti pemuda itu tidak jauh. Hanya dalam 20 menit, pemuda itu mengganti pakaiannya 8 kali, berjalan mundur 13 kali, dan benar-benar berjalan di sebagian besar Yuncheng dengan berjalan kaki. Pada akhirnya, rambut pemuda itu berubah menjadi hijau dan dia mengenakan kemeja kotak-kotak. Dia berhenti selama beberapa menit di pintu masuk sebuah bar bernama Zero Point, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya, dia tiba-tiba memasuki pintu masuk dari bar. Ekspresi serius melintas di wajah Reina Sima. Tuan Muda Wolf, apakah Anda yakin cacing Gu Anda tidak akan kesulitan mengejar mereka, kan? Adler Wolf mengangguk, tentu saja, kami mengejar sebagian besar Yuncheng, mengandalkan Gu. Bagus, kami masuk satu demi satu dan membuat keributan di tempat ini, semakin besar semakin baik. Hal ini membutuhkan kerjasama Anda, kira-kira make up saya cantik, kamu datang untuk menggoda aku, seperti ini. Reina Sima berhenti, lalu melanjutkan, selain itu, kami tidak memiliki banyak orang di Yuncheng, dan kami mungkin membutuhkan bantuan dari Tuan Muda Wolf. Jantung Adler Wolf membeku, panas membara melirik Reina Sima. Nona Sima, biarkan saya membantu, Anda harus sedikit tulus, kan? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 182. Reina Sima tersenyum menawan, Tuan Muda Wolf sangat pemalu. Keluarga Wolf, sebagai keluarga terkuat di dunia, takut membuat masalah. Menggoda, tetapi jika harganya terlalu tinggi, saya rasa saya tidak perlu ambil risiko. Adler Wolf sama sekali tidak bodoh. Memasuki halaman belakang perjamuan keluarga Diaz hari ini, saya kebetulan bertemu dengan permainan yang diatur oleh Gilbert Seaman dan Nano Friends. Kemudian, saya bertemu Reina Sima dan dipaksa untuk terlibat dalam permainan ini. Jika Adler Wolf memasuki permainan, itu tidak akan hanya mewakili Adler Wolf secara pribadi. Masuknya Adler Wolf ke dalam permainan mewakili sikap keluarga Wolf. Oleh karena itu, Adler Wolf tidak akan mengungkapkan posisinya dengan mudah. Reina Sima mengeluarkan kemarahan centil, Tuan Muda Wolf benar-benar tidak melihat kelinci dan tidak memainkan elang. Hek, baiklah, biarkan saya memberitahu Anda sebenarnya, kepala keluarga Gustav juga salah satu dari orang-orang kami tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Wolf. Jika Tuan Muda Wolf membutuhkan, kami dapat memberikan Tuan Muda Wolf dukungan yang diperlukan kapan saja. Misalnya, godaan Hugo Wolf untuk Tuan Muda Wolf hari ini juga diselesaikan oleh orang-orang kita. Godaan Hugo Wolf. Adler Wolf sedikit tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari, Ferdian Sanren. Apakah ini juga orang dari pihak Reina Sima? Tampaknya kekuatan di balik Reina Sima jelas tidak lebih lemah dari keluarga Wolf. Seperti yang dikatakan Reina Sima, menurut berbagai sikap antara Fabio Gustav dan Adler Wolf sebelumnya, pimpinan Gustav tidak memiliki niat buruk terhadap Adler Wolf, dan dalam hal peta kunci makam leluhur Wolf, pimpinan Gustav menunjukkan ketulusan yang cukup. Jika ada dukungan mereka, itu memang bukan hal yang buruk bagi Adler Wolf. Kalau begitu, setelah urusan hari ini selesai, Nona Sima, jangan lupa untuk bertemu denganku. Adler Wolf mengingatkan Reina Sima, dan dengan jentikan tubuhnya, dia berencana untuk melarikan diri dari belakang petak bunga dan menyelinap ke dalam bar Zero Point. Tapi Reina Sima mengulurkan tangan dan meraih lengan Adler Wolf. Tunggu sebentar. Apa? Adler Wolf masih bingung, tetapi Reina Sima dengan cepat mengulurkan tangan dan meremas wajah Adler Wolf 2 kali. Adler Wolf merasa bahwa otot-otot di wajahnya terjepit dan menumpuk oleh Reina Sima, dan tampak berubah bentuk. Adler Wolf mengeluarkan ponselnya dengan beberapa keraguan, menyalakan kamera dan melihat penampilannya, dan jantungnya berdetak kencang. Di bawah kamera ponsel, penampilan Adler Wolf tidak seperti dulu. Di wajah aslinya yang tampan, ada beberapa kerutan dan tahi lalat hitam lagi. Transfigurasi. Adler Wolf memandang Reina Sima dengan ekspresi aneh. Hanya dalam sekejap mata, Reina Sima benar-benar mengubah penampilan Adler Wolf dalam sekejap. Metode ini membuat Adler Wolf sedikit lebih menghargainya. Di antara 13 Master Adler Wolf, Master ke-9 adalah Master Yirong yang paling brilian, yang dikenal sebagai cendekiawan 1000 wajah. Oleh karena itu, Adler Wolf secara alami tahu cara menyamar, tetapi Reina Sima benar-benar bisa melakukannya, dan dia sangat mahir, yang sedikit mengejutkan Adler Wolf. Iya, Reina Sima mengangguk, baru saja di rumah keluarga Diaz, kita sudah bertemu beberapa dari mereka. Jika kita masuk seperti ini, kita akan terlihat melalui pintu bahkan sebelum kita masuk. Adler Wolf mengangguk, melirik Reina Sima, dia memutar headset di telinganya dan berkata, tim pendukung mendengarkan perintah saya, mengelilingi tempat ini, dan jangan biarkan orang yang mencurigakan meninggalkan tempat kejadian. Alasan mengapa Reina Sima ingin menarik Adler Wolf ke dalam adalah yang dia butuhkan hanyalah bantuan Adler Wolf ini. Terima kasih. Melihat Adler Wolf akhirnya memberi perintah, Reina Sima menghela nafas lega dan dengan tulus berterima kasih kepada Adler Wolf. Di pertengahan pertandingan hari ini, Reina Sima dan bos utama merencanakan selama beberapa bulan, menggunakan kotak di tangan Giovanni Diaz sebagai umpan, mencoba menarik tuan di belakang musuh. Hasilnya tentu saja sukses, tetapi kekuatan musuh sedikit di luar jangkauan tim Reina Sima untuk dihadapi. Seorang bos dari pihak lain benar-benar muncul di Yuncheng. Karena itu,
Reina Sima tidak punya pilihan selain meminta bantuan Adler Wolf. Bahkan setelah mendiskusikan dengan bosnya, dia bersedia memberi Adler Wolf kotak yang tak ternilai. Adler Wolf berjalan menuju bar Zero Point, dan pada saat yang sama, di luar bar Zero Point, sosok-sosok bergerak, dan tim pendukung kekuatan tingkat B dari keluarga Wolf mulai bergerak cepat. Pindai medan di sekitar Zero Point Bar. 1 pintu depan, 2 pintu belakang, 3 terowongan. Tim pertama, terowongan nomor 1 diblokir, tim kedua, tim pendukung tingkat B keluarga Wolf ditempatkan di dunia biasa, mereka sudah sangat kuat. Master seni bela diri tingkat ketiga sudah cukup untuk menjadi master di satu sisi, dengan orang kuat yang menjabat sebagai kapten tim pendukung kekuatan tingkat B, dapat dilihat seberapa kuat dukungan tingkat B di permukaan, tidak terlihat jauh berbeda dari bilah biasa lainnya. Setelah memasuki pintu, ada lantai dansa besar di tengah, ratusan orang memutar tubuh mereka di lantai dansa, dan musik meledak, yang memekakkan telinga. Ada meja depan bar dan bilik yang rapi. Mata Adler Wolf menyapu sekeliling, dan akhirnya memilih untuk duduk di depan bar dekat tengah lantai dansa. Ketika akan ada masalah, ini adalah pusat pengumpulan cahaya. Koktail. Adler Wolf memanggil bartender sambil duduk di kursi tinggi di depan bar. Sebelum bar menjawab, seorang wanita cantik dengan rok pendek dengan leher V tiba-tiba melintas ke Adler Wolf dan berkata dengan senyum menggoda, "Pria tampan, aku akan mengundangmu untuk minum." Suara itu jatuh, dan si cantik seorang wanita bersandar pada Adler Wolf di bahunya, aroma tubuhnya tercium di lubang hidungnya. Adler Wolf melihat ke atas dan ke bawah pada keindahan dengan sedikit kebingungan, dan sedikit bingung, bukankah ini Reina Sima? Mungkinkah ini orang lain yang diatur oleh Reina Sima? Oke, bagaimanapun, Adler Wolf tidak terlalu peduli. Karena si cantik melingkarkan tangannya, Adler Wolf tidak ragu-ragu, dan melingkarkan tangannya di pinggang kecil si cantik. Kalau begitu mari kita memesan minuman, haruskah saya melakukan sesuatu? Pada saat ini, terbukti dengan sendirinya bahwa pria dan wanita yang nongkrong di bar sedang berpikir. Yang paling diharapkan Adler Wolf adalah sekarang seorang pria tiba-tiba muncul untuk merebut kecantikan ini darinya, lalu dia bisa memanfaatkan situasinya. Oke, pria tampan, apa yang kamu inginkan terjadi? Terserah kamu. Saat berbicara, gadis itu bertiup ke telinga Adler Wolf, melirik ke belakang, dan tiba-tiba mengaitkan leher Adler Wolf dengan kejam. Dia dengan kejam mencium pipi Adler Wolf, "Pria tampan, aku benci itu. Aku akan membicarakannya nanti ketika aku pergi ke hotel." Hah? Mendengar kata-kata si cantik, Adler Wolf tercengang sejenak. Tidak benar, gadis ini pasti sedang dalam masalah, kan? Bajingan, siapa yang kamu tunggangi? Beraninya kamu mengambil gadisku? Mencari kematian. Tepat ketika Adler Wolf berbalik, dia melihat sekelompok pria bertato bergegas ke bar dengan agresif dari pintu bar. Kepala botak di depan melihat Adler Wolf, dan dengan marah mengambil sebotol anggur dan menghancurkannya ke Adler Wolf. Sial. Beri 3 detik, biarkan dia pergi. Jika tidak, saya akan membiarkanmu membuka hari ini. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 183. Panggilan. Botol anggur menembus kekosongan di udara, membuat suara mendesing, dan dalam sekejap mata, itu mengenai kepala Adler Wolf. Kepala botak ini sepertinya seorang pelatih, dan ketika dia melemparkan botol anggur, dia agak gelap. Jika itu adalah orang biasa, menghadapi botol anggur ini, tidak mungkin untuk menghindarinya. Tapi Adler Wolf jelas bukan orang biasa. Tanpa berkedip, energi gelap melonjak keluar dari tangannya. Ketika botol itu masih 2 meter dari Adler Wolf, itu dihancurkan oleh Adler Wolf dengan pukulan. "Jika aku tidak melepaskan, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Adler Wolf melirik pria botak itu dengan provokatif, lalu berbalik dan memeluk si gadis, menempelkan dirinya ke pipi si cantik dan mencium, "Sayang, tunggu sebentar." Provokasi. Ini adalah provokasi yang sempurna. Kepala botak mengejar gadis ini, dari ibu kota provinsi ke Yuncheng, tetapi butuh banyak usaha. Melihat dia akan mendapatkannya,
dia benar-benar dipermalukan oleh Adler Wolf di depannya, bagaimana bisa kepala botak berdiri. Bajingan, kematian, saudara, berikan padaku, bunuh dia. Kepala botak itu menyapa bawahannya, sekelompok orang dengan panik mengeluarkan pipa baja mereka, dan tongkat baseball hendak menyerang Adler Wolf. Adler Wolf mendorong gadis itu ke samping, mengulurkan tangan dan meraih kursi di sebelahnya, siap bertarung kapan saja. Hari ini, Adler Wolf datang ke sini untuk menghancurkan lapangan, jadi tentu saja dia tidak takut segalanya akan meningkat. Tetapi pada saat ini, bar tiba-tiba berhenti, dan sebuah pedang dilemparkan dari kerumunan ke ruang terbuka di depan Adler Wolf dan pria botak itu. Sombong, siapa yang berani membuat masalah di situs Tuan keempat? Apakah Anda tidak sabar? Petik 2. Dengan suara ledakan, dari luar kerumunan, seorang pria gemuk dengan perut besar berjalan di antara Adler Wolf dan pria botak itu. Setelah melihat kedua belah pihak, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu siapa Tuan keempat itu." Huff, Tuan keempat. Bahkan naga bermata satu di Yuncheng akan berlutut ketika dia melihat Tuan keempat, jadi itu menarik untuk mengetahui bahwa keduanya keluar dari sini. Apakah dia lebih kuat dari naga bermata satu Yuncheng? Sudut mulut Adler Wolf berkedut, jadi dari sudut pandang ini, bar 0 Point ini benar-benar tidak biasa. Melihat seluruh Yuncheng, kekuatannya telah diselesaikan. Grup Silver Ponzi, dua Tuan Tiago Parker dan Fabio Gustav, ditambah Buil Do Hun ingin dipromosikan menjadi Tuan terbesar ketiga. Adapun keluarga lain, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Tapi ketika datang ke Tuan Hun, Tiago Parker dan yang lainnya, mereka masih sedikit takut. Tetapi Master keempat di belakang bar memiliki banyak latar belakang. Baru saja, dia memiliki kepala botak, dan ketika dia mendengar nama Master keempat, dia tampak sedikit khawatir, dan suaranya turun. Beberapa desibel, tidak apa-apa untuk membiarkan saya pergi, orang ini mengambil gadis saya, haruskah Anda mengembalikannya kepada saya? Pria gemuk itu menoleh untuk melihat Adler Wolf, dan memberi perintah ringan, berikan wanita itu kepadanya, jangan paksa aku untuk melakukannya. Adler Wolf mengangkat alisnya, haha. Bajingan macam apa kamu, menyingkir. Suara itu jatuh, sosok Adler Wolf bergerak, dan dia tiba-tiba menendang. Tubuh gemuk pria gemuk itu terbang langsung, menghancurkan sepotong besar meja geladak di sebelahnya. Mendesis, ada napas terengah-engah di seluruh bar, Adler Wolf berani mengalahkan orang-orang bar. Di zaman sekarang ini, jika tidak ada latar belakang, berapa banyak yang berani membuka bar? Beberapa tamu pintar semua mulai mundur menuju pintu masuk bar. Seluruh adegan hening selama 3 detik, dan saat berikutnya, dari setiap sudut bar, para pelayan bar dan penjaga keamanan semuanya berteriak, "Sial, membuat masalah di bar." Mencari kematian, sudut mulut Adler Wolf berkedut, pergelangan kakinya tiba-tiba menginjak tanah, energi gelap melonjak, dan pecahan botol anggur yang baru saja dihancurkan oleh Adler Wolf melesat ke arah puluhan bola lampu di aula bar. Engah, engah. Dalam sekejap mata, semua bola lampu di seluruh bar padam seketika, dan aula bar menjadi gelap gulita, dan semua orang tidak beradaptasi dengan perubahan cahaya untuk sementara waktu. Mengambil keuntungan dari kegelapan, Adler Wolf dengan cepat pindah ke sisi kepala botak, dan tiba-tiba menendang selangkangan kepala botak itu. Dengan tiupan, kepala botak itu tiba-tiba membungkuk dan menutupi perut bagian bawahnya, sialan. Siapapun yang menendangku, akan aku pukul sampai mati. Ah, siapa yang menatapku? Lubang hidung, sialan, siapa yang menggigit telingaku? Dalam sekejap, seluruh bar hall berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Orang-orang berkepala plontos, orang-orang di bar, dan beberapa tamu yang entah kenapa terlibat dalam pertempuran. Semuanya memukul dengan liar, ada teriakan di mana-mana, dan suara tulang patah di mana-mana. Pada saat ini, Adler Wolf sudah menghindar dari kerumunan, bersandar pada pilar, dengan tenang menonton adegan di tengah. Bukankah Reina Sima mengatakan untuk membuat adegan lebih besar? Sekarang adegan ini cukup besar dan cukup kacau, bukan?
Adler Wolf masih menonton pertempuran dengan tenang, ketika sosok yang akrab tiba-tiba muncul di sampingnya. Tuan Muda Wolf, jadi Anda tahu cara bermain. Saya belum datang, tetapi Anda sudah membuat adegan. Adler Wolf berbalik dan melihat, kemudian lampu-lampu jalan di luar bar. Adler Wolf bisa melihat dengan jelas, Reina Sima yang datang. Kemeja sifon berlubang dengan tali bahu hitam yang terlihat jelas, sementara di bawahnya ada rok pendek merah dengan penutup pinggul, dan tubuh seksi bisa dilihat sekilas. Reina Sima memang wanita yang luar biasa. Adler Wolf menarik kembali pikirannya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Reina Sima tersenyum dan menunjuk ke tas di sampingnya, masih ada barang bagus di sini. Sambil berbicara, Reina Sima membuka tas itu, dan Adler Wolf melihat isinya dengan tatapan aneh di matanya. Apakah itu petasan? Tendangan kedua, Guntur, jangan kaget, ayo kita ledakkan. Kita akan ke lantai 2 sementara kekacauan, lantai 2 adalah base camp mereka. Reina Sima mengeluarkan korek api, menyalakan petasan, dan melemparnya, lalu senar kedua petasan, senar ketiga, dan akhirnya seluruh tas besar. Bang bang bang, seluruh aula di lantai pertama kacau, dan Adler Wolf dan Reina Sima diam-diam mundur dari bar, keluar dari jendela di luar bar menuju lantai 2. Ingat untuk menunggu, orang-orang dengan pola tengkorak di leher mereka adalah milik mereka sendiri. Sebelum memasuki lantai 2, Reina Sima memperingatkan lagi. Pada saat ini, di ruang tunggu di lantai 2, 7 atau 8 orang muda berkumpul, dan di tengah duduk seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya, dengan hati-hati memeriksa sesuatu di tangannya. Tidak ada yang lain, itu adalah kotak yang direbut kembali oleh pemuda di samping Giovanni Diaz sebelumnya. Kakak, apakah kotak ini asli? Pria muda yang mengambil kembali kotak itu bertanya pada pria parubaya itu dengan sedikit gugup. Pria parubaya itu merenung selama beberapa detik, dan senyum di wajahnya hampir menumpuk. Itu benar. Dengan pujian ini, saya pasti akan dipromosikan menjadi pelindung Dharma setidaknya. Kalian semua akan dihargai. Pria parubaya meletakkan kotak itu, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan di lantai bawah. Dia mengerutkan kening dan bertanya di pintu, apa yang terjadi di lantai pertama? Kenapa berisik sekali? Segera menjawab, Tuan keempat, ada gangguan di lantai pertama. Itu meledak. Sebelum bawahannya selesai berbicara, pria parubaya bernama Tuan keempat segera melompat. Tidak. Mundur, kita terkena. Suara itu jatuh, dan Tuan keempat siap meninjunya. Dindingnya hancur, dan dia melarikan diri keluar gedung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 184. Tapi sekarang, ada 3 semburan panah menembus kekosongan tiba-tiba dari pintu, dan 3 anak panah melesat ke arah Master keempat, memaksa Master keempat mundur 3 langkah. Reina Sima dan Adler Wolf masuk ke dalam ruangan bersama-sama, ekspresi kemarahan melintas di wajah Reina Sima. Raja Naga Hitam, ibuku mengejarmu selama 3 bulan, aku tidak menyangka kamu berani muncul begitu berani. Pemuda itu melirik Adler Wolf dan Reina Sima di pintu, dan merasa bahwa meskipun ada beberapa orang dari Reina Sima di lantai 2, kebanyakan dari mereka hanya orang-orang dari seni bela diri tingkat 2, yang hanya tidak cukup. Nona Sima, kamu benar-benar gigih menuju kursi ini. Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Raja Naga Hitam sendiri adalah orang yang kuat di tingkat keempat seni bela diri, sementara Reina Sima hanya di tingkat ketiga puncak saja. Ini juga alasan mengapa Reina Sima tidak melacak Raja Naga Hitam sebelumnya. Reina Sima tidak menanggapi Raja Naga Hitam, tetapi menoleh ke Adler Wolf dan berkata, Tuan Muda Wolf, apakah Anda memiliki masalah dengannya? Adler Wolf adalah pewaris generasi ketiga dari keluarga Wolf, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Reina Sima. Informasi telah diperoleh. Justru karena jalan Adler Wolf itulah Reina Sima berani menerobos sebelum bala bantuan tiba. Adler Wolf menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke atas dan ke bawah pada Raja Naga Hitam. Seluruh tubuhnya dilepaskan tanpa syarat, ini sepotong kue. Pada saat yang sama,
Atler Wolf mengulurkan tangannya dan meremas wajahnya 2 kali, menunjukkan dia keluar dan berkata, "Nona Sima, teknik Anda tidak terlalu bagus, tetapi wajah asli Anda lebih nyaman." Merasakan energi seni bela diri yang baru saja dilepaskan Atler Wolf, saat wajah asli Atler Wolf terungkap, wajah Raja Naga Hitam di sisi yang berlawanan tiba-tiba berubah drastis. "Kamu berasal dari keluarga Wolf. Kamu cukup tahu. Ayo, sayang, serahkan kotak itu padaku. Nona Sima berjanji padaku untuk membantunya menangkapmu. Kotak itu milikku, tetapi kamu tidak bisa mengambilnya. Barang-barangku." Atler Wolf mengaitkan jarinya ke Raja Naga Hitam. Meskipun masih ada 7 atau 8 bawahan Raja Naga Hitam di ruangan itu, Atler Wolf dan Reina Sima tampaknya mengabaikan mereka sama sekali, mengabaikan mereka secara langsung. Raja Naga Hitam juga sedikit kesal di hatinya, jelas dia telah mengorbankan beberapa pria yang cakap untuk mengambil kotak itu, namun Atler Wolf benar-benar mengatakan itu miliknya. Apa yang masuk akal? Namun, berita bahwa keluarga Wolf dan kekuatan di belakang Reina Sima telah bergabung tidak terlalu bagus. Tuan Muda Wolf, Anda sebaiknya berpikir jernih sebelum memulai. Apakah Anda mewakili diri Anda sendiri atau keluarga Wolf? Raja Naga Hitam memancarkan tatapan kejam di matanya, dan mengedipkan mata pada beberapa bawahannya. Di antara orang-orang Raja Naga Hitam ini, ada master seni bela diri tingkat ketiga, tetapi dia terluka parah oleh Atler Wolf untuk bekerja sama dengan merampok kotak sebelumnya, dan sekarang jatuh ke tangan Giovanni Diaz. Sisanya, meskipun kekuatannya hanya di ranah seni bela diri tingkat kedua, bukan lawan Atler Wolf dan Reina Sima, tetapi jika mereka memblokir bagian depan, setidaknya mereka dapat menghentikan Atler Wolf. Atler Wolf mengangkat bahu acuh tak acuh, apakah ada perbedaan? Cepat atau lambat saya akan bertanggung jawab atas keluarga Wolf, dan saya akan mewakili keluarga Wolf. Ketika Atler Wolf masih sangat muda, 13 tuan memberitahu Atler Wolf bahwa mereka akan mengendalikan Wolf di masa depan klan. Perjalanan Atler Wolf baru saja dimulai. 13 tuan tidak menjelaskan kepada Atler Wolf seperti apa jalan setelah keluarga Wolf. Tapi sekarang, setelah melihat Reina Sima dan Raja Naga Hitam, Atler Wolf sepertinya mengerti sedikit di dalam hatinya. Meskipun keluarga Wolf mengklaim sebagai keluarga terkuat di bumi, jelas bahwa ada beberapa kekuatan super yang tidak diketahui di atas keluarga Wolf. Mungkin, dunia itu adalah perjalanan yang dibicarakan oleh 13 tuan. Saya harap Tuan Muda Wolf cukup beruntung untuk hidup sampai saat itu. Raja Naga Hitam tersenyum aneh pada Atler Wolf dan Reina Sima. Lengannya tiba-tiba meraih kedua pria di depannya, dan energi gelapnya berlari liar, menjatuhkan kedua pria itu, melemparkan mereka ke arah Atler Wolf dan Reina Sima. Tubuh Raja Naga Hitam membuat lubang besar di dinding dan melarikan diri dari lantai 2 bar menuju atap samping. Pada saat yang sama, 6 Tuan Diaz tersisa di ruangan itu menyerang Atler Wolf dan Reina Sima dengan putus asa. Tercela dan tidak tahu malu, Reina Sima berteriak marah dan menendang tuan di depannya dengan satu tendangan, sementara pada saat yang sama dia mengulurkan tangannya dan mendorong Atler Wolf dengan tiba-tiba, "Tuan Muda Wolf, tolong bantu saya menangkapnya." Langsung, ketika tugas selesai, saya Reina Sima akan menjadi wanita Anda. Saya juga dapat memperkenalkan Anda kepada banyak pacar cantik. Itu adalah hal yang sangat lembut, tetapi Reina Sima menggertakkan giginya, dan Atler Wolf tidak bisa membantu gemetar. Pacar seperti itu, Atler Wolf mungkin tidak tahan. Kungfu Atler Wolf Reina Sima juga merasakannya. Pembangkit tenaga seni bela diri tingkat ketiga seharusnya tidak memiliki masalah besar berurusan dengan udang kecil ini. Oke, perhatikan keselamatanmu sendiri. Kotak itu masih ada di Raja Naga Hitam, dan Atler Wolf juga sedikit penasaran. Ada kekuatan apa di balik Reina Sima? Untuk dapat memobilisasi kekuatan resmi Provinsi Tianan, harus ada dukungan resmi di belakangnya. Tetapi Atler Wolf tumbuh begitu besar, tampaknya keluarga itu tidak dengan sengaja menyebutkan institusi atau kekuatan ini untuk dirinya sendiri. Reina Sima belum mengatakannya, mungkin dari mulut Raja Naga Hitam, Anda bisa mengetahui sesuatu.
Tubuh Atler Wolf memantul di udara, dan dengan bantuan kekuatan dorong Reina Sima, dia mengikuti Raja Naga Hitam dan bergegas keluar dari lubang. Kecepatan Raja Naga Hitam sangat cepat, dan kekuatan seni bela diri tingkat keempat, melihat seluruh dunia seni bela diri, jelas merupakan master kelas 1. Tapi sayangnya, dia bertemu Atler Wolf. Di bawah pengawasan 13 master, Atler Wolf telah lama menjadi puncak seni bela diri. Tidak peduli bagaimana Raja Naga Hitam melarikan diri, dia tidak bisa menyingkirkan Atler Wolf sama sekali. Hanya dalam 10 menit, Raja Naga Hitam telah melarikan diri dari kota Yuncheng ke luar kota. Hentikan, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku tidak akan melakukan apapun di kota karena aku takut menyakiti orang yang tidak bersalah, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di sini. Aku ingin membunuhmu. Sebuah ledakan akselerasi, anehnya terhalang di depan Raja Naga Hitam. Ekspresi kehilangan melintas di mata Raja Naga Hitam, dan dia berbalik untuk mencibir. Tuan Muda Wolf, saya bisa memberi Anda kotak itu. Anggap saya sebagai Raja Naga Hitam, tolong, biarkan saya hidup. Itu tidak berbahaya untuk keluarga Wolf. Saat berbicara, Raja Naga Hitam benar-benar melemparkan kotak itu ke Atler Wolf dengan murah hati. Atler Wolf memeriksa kotak itu dan menemukan bahwa kotak itu asli dan tidak dijatuhkan. Jika itu orang lain, Atler Wolf benar-benar akan membiarkannya pergi. Tapi Raja Naga Hitam adalah orang yang bernama Reina Sima dan ingin ditangkap. Kotak itu awalnya milik Giovanni Diaz dan juga milik Reina Sima. Atler Wolf mengambil kotak Reina Sima. Maaf, Nona Sima berkata bahwa kamu harus tetap hidup, jadi kamu tidak bisa pergi. Atler Wolf menyingkirkan kotak itu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan memandang Raja Naga Hitam dengan ringan. Mata Raja Naga Hitam menjadi suram, sepertinya Tuan Muda Wolf berencana untuk pergi ke hitam dengan jiwa pengembara. Haha, saya harap Tuan Muda Wolf tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Jiwa pengembara bukan lagi jiwa pengembara saat itu. Ini adalah jurang yang memakan orang tanpa meludahkan tulang, semoga beruntung. Suara, Raja Naga Hitam jatuh, belati muncul di tangannya, dan dia mengulurkan tangannya dan bersiap untuk memotongnya ke lehernya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 185, Atler Wolf hendak menghindar untuk menyelamatkan, tetapi bayangan hitam di sampingnya lebih cepat dari Atler Wolf, dan bergegas ke Raja Naga Hitam dalam sekejap mata. Mau mati? Huff, tidak semudah itu. Master berpakaian hitam yang muncul entah dari mana bergegas keluar dengan energi yang kuat, dan targetnya adalah belati di tangan Raja Naga Hitam. Saat belati di tangan Raja Naga Hitam menyentuh lehernya, belati itu dihancurkan oleh energi dari master berpakaian hitam itu, dan jatuh ke tanah sebagai pecahan inci. Melihat kemunculan tiba-tiba sang master, kilatan keterkejutan melintas di wajah Raja Naga Hitam, dan dia berseru, "Apakah kamu?" Saat berikutnya, kaki Raja Naga Hitam melonjak dengan energi, tubuhnya mundur dengan keras, dan dia ingin melarikan diri ke belakang dan pergi. Pada saat yang sama, Naga Hitam mendesak energi kuat di lengannya yang melambai dan menghantamkannya ke dadanya. Tampaknya Raja Naga Hitam tidak berniat melarikan diri sama sekali, tapi berniat bunuh diri lagi. Tapi Tuan berjubah hitam itu sama sekali tidak berniat memberi Raja Naga Hitam kesempatan, sudut mulutnya berkedut ringan, dan dia mendengus, "Kamu masih ingin mati di tanganku, mimpi." Lengan itu mati. Kemudian dia menembak seperti kilat, dan dengan cepat menamparkan Raja Naga Hitam beberapa kali, menutup beberapa lubang besar Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam ingin bunuh diri lagi, tapi dia tidak bisa mengerahkan energi sama sekali. Tidak ada harapan untuk melarikan diri, tidak ada harapan untuk bunuh diri. Ada sedikit permohonan di mata Raja Naga Hitam yang menatap Atler Wolf. "Tuan Muda Wolf, tolong. Beri aku hadiah, jangan biarkan aku jatuh ke tangannya." Otot-otot di wajah Atler Wolf berkedut, dan dia dengan cepat menghindar ke Raja Naga Hitam. Di depan Tuan berpakaian hitam dan ahli berpakaian hitam. Dia melirik ahli berpakaian hitam dengan waspada, "Siapa yang mulia?" Pakar berpakaian hitam melihat Atler Wolf,
jimat jahat muncul di sudut mulutnya, dan dia dengan ringan memeluk Adler Wolf dan berkata, "Kalian orang Hun." Kata-kata itu berhenti, dan melanjutkan, berbicara tentang bisa mencegat Raja Naga Hitam hari ini. Aku ingin untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Wolf atas bantuanmu. Adler Wolf berkata dengan ragu, orang-orang dengan jiwa pengembara. Mengapa Nona Sima tidak menyebutkannya kepadaku? Kamu, melihat Tuan Hitam itu meraih Raja Naga Hitam dan berencana untuk membawa Raja Naga Hitam pergi. Adler Wolf dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tuan Hitam itu. Yang mulia, mohon tunggu sampai Nona Sima tiba. Reina Sima tidak pernah menyebutkan hal ini ke Adler Wolf sebelumnya. Orang nomor satu akan datang untuk mendukung, jadi Adler Wolf tidak akan membiarkannya pergi sampai dia melihat Reina Sima. Tuan Muda Wolf tidak percaya padaku. Reina Sima hanyalah salah satu bawahanku. Dia diserahkan kepadaku untuk dibawa pergi. Reina Sima tidak berani mengatakan apa-apa, kan? Kolam dan pergi ke samping. Melihat suasana hati itu, sepertinya sangat cemas. Ini membuat Adler Wolf semakin waspada. Tuan berpakaian hitam ini tidak lemah. Dia sudah menjadi orang kuat di seni bela diri tingkat keempat, tetapi di tangan Adler Wolf, itu tidak cukup untuk dilihat. Tersinggung, Adler Wolf memarahi dengan keras, lengannya berkedip cepat, dan dia meraih Raja Naga Hitam dengan satu tangan, dan sikunya menghantam dada Tuan berpakaian hitam. Tuan berpakaian hitam mendengus dingin, melepaskan lengannya, dan Raja Naga Hitam muncul di tangan Adler Wolf dalam sekejap mata. Maaf, aku berjanji pada Nona Sima bahwa aku akan meninggalkan ruang tamu untuknya, jadi tidak ada yang bisa mengambil Raja Naga Hitam sebelum melihatnya. Adler Wolf menatap dingin pada Tuan berpakaian hitam di depannya, jangan coba-coba memprovokasi saya, Anda bukan lawan saya. Tuan berpakaian hitam terpaksa mundur oleh gerakan Adler Wolf, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Kamu, Tuan Muda Wolf, kenapa tidak kita membuat kesepakatan? Tuan berpakaian hitam itu mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum dia selesai berbicara, Reina Sima bergegas dengan beberapa bawahannya. Brasma Gong, apa yang ingin kamu lakukan? Merampok orang-orang di wilayah hukumku. Reina Sima memarahi, dan 5 tuan di sampingnya disusun dalam bentuk kipas. Pedang terhunus, menghalangi Adler Wolf dan tuan berpakaian hitam bernama Brasma Gong ini. Brasma Gong tersenyum dingin, yurisdiksimu. Bodoh. Jangan lupa, sebagai utusan khusus, aku bosmu, kamu harus mendengarkanku. Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan orang itu padaku segera. Diam, ada yang datang dan mencoba mengambilnya. Jika kamu ingin merebut seseorang dari wanita tua itu, apakah kamu memiliki surat perintah untuk pergi ke puncak? Reina Sima dengan marah memarahi Brasma Gong, sebaiknya kamu menjauh dari wanita tua itu, hal-hal kotor yang kamu lakukan terakhir kali, aku belum puas denganmu. Jelas, ada festival antara Reina Sima dan Brasma Gong, dan kebenciannya tidak sedikit. Adler Wolf menghela nafas dalam hati, untungnya dia tidak menyerahkan Raja Naga Hitam kepada orang ini. Pikiran Adler Wolf terbang di kepalanya, tetapi dia tiba-tiba merasakan Raja Naga Hitam di tangannya menabraknya dengan tubuhnya. Adler Wolf melihat ke bawah, dan Raja Naga Hitam menunjuk dengan matanya ke pergelangan tangannya yang masih utuh. Adler Wolf mendekati telapak tangannya dengan rasa ingin tahu, dan Raja Naga Hitam diam-diam menjejali Adler Wolf dengan sepotong perkamen yang menguning, dan berbisik di telinga Adler Wolf, Tuan Muda Wolf, perhatikan baik-baik isinya. Hei, aku kematian, benda ini tidak akan diserahkan kepada jiwa yang mengembara. Sedikit keraguan muncul di mata Adler Wolf. Jiwa pengembara jelas merupakan organisasi yang sangat kuat. Mereka menggunakan kotak misterius itu sebagai umpan untuk mengatur dan menangkap Raja Naga Hitam dengan segala cara. Mungkinkah untuk barang-barang di Raja Naga Hitam? Ketika Adler Wolf melihat Raja Naga Hitam tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan tidak melakukan kontak mata dengan Adler Wolf sama sekali. Sebaliknya Brasma Gong menatap Reina Sima dengan tegas, Reina Sima, tunggu aku. Tim pedangmu.
Aku akan melihat berapa hari kamu bisa berlama-lama. Pada saat berbalik, Brahma Gong tiba-tiba dengan paksa, memutar tubuhnya dan menyerang salah satu anak buah Reina Sima dengan kekuatan yang kuat di pergelangan kakinya. Hati-hati, perhatikan untuk melindungi Tuan Muda Wolf. Teriak Reina Sima, dan dengan cepat menyerang Brahma Gong. Adler Wolf mencibir, menghina sama sekali, Brahma Gong ini, kekuatan seni bela diri tingkat keempat, apakah dia masih bisa mengalahkan dirinya sendiri? Semua orang mengira Brahma Gong berencana menyerang Adler Wolf, tapi sasaran serangan Brahma Gong terkunci pada bawahan Reina Sima. Anak buah Reina Sima mengayunkan pedang untuk menghadang, mata Brahma Gong berkilat gembira, haha, waktu yang tepat. Saat berikutnya, Brahma Gong menembak seperti kilat dan menendang pedang bawahan Reina Sima. Reina Sima tercengang, dan Adler Wolf, yang berdiri di samping Raja Naga Hitam, juga tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Brahma Gong benar-benar meminjam pisau untuk membunuh Raja Naga Hitam secara paksa. Tapi, bukankah dia ingin Raja Naga Hitam hidup dan membawa Raja Naga Hitam pergi sekarang? Haha, Reina Sima. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan tenaga dan modal, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Reina Sima, kamu siap mati. Brahma Gong bergerak, tertawa liar di mulutnya, melontarkan tubuhnya, dan dengan cepat berlari ke dalam hutan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 186. Adler Wolf mengerutkan kening saat dia melihat situasi di depannya. Apakah ini pembunuhan? Brahma Gong dan Reina Sima milik jiwa pengembara, tetapi mereka tidak berurusan satu sama lain. Sepertinya ada sesuatu tentang Raja Naga Hitam yang mereka semua inginkan. Mungkinkah gulungan perkamen yang dimasukkan Raja Naga Hitam barusan? Ketika Raja Naga Hitam terbunuh, Reina Sima sangat marah dan meraung dengan marah, Brahma Gong, dasar brengsek. Ibuku akan membunuhmu. Pada saat yang sama saat dia berbicara, pergelangan kaki Reina Sima sedikit menyentuh tanah, dan dia berencana untuk bergerak menuju hutan. Adler Wolf buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Reina Sima, berhenti mengejar, orang-orang bersiap, mereka tidak bisa mengejar. Kekuatan Brahma Gong adalah seni bela diri tingkat keempat, meskipun dia jauh lebih lemah dari Adler Wolf. Tetapi jika Brahma Gong bertekad untuk melarikan diri, bahkan Adler Wolf mungkin tidak dapat mengejarnya. Terlebih lagi, kekuatan Reina Sima satu tingkat lebih lemah dari Brahma Gong, jadi bagaimana jika dia mengejar Brahma Gong? Pada saat ini, di tangan Adler Wolf, Raja Naga Hitam jatuh dengan lembut ke tanah, tetapi Raja Naga Hitam akhirnya melirik Adler Wolf lagi. Matanya melintas ke arah tangan Adler Wolf. Arti dari gerakan itu jelas dengan sendirinya. Secara alami, Adler Wolf diminta untuk memperhatikan kulit domba di tangannya. Pada saat ini, Reina Sima dan bawahannya ada di sekitar, sehingga Adler Wolf tidak bisa mengeluarkan gulungan kulit domba untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Adler Wolf melepaskan Raja Naga Hitam. Aku sudah mendapatkan kotaknya. Adler Wolf mengangkat kotak misterius di tangannya ke arah Reina Sima. Reina Sima melirik tajam ke arah pelarian Brahma Gong, menghentakkan kakinya dengan keras, dan menghela nafas. Raja Naga Hitam sudah mati, dan kesuksesannya gagal. Hei! Ayo, bawa Naga Hitam Raja kembali dulu, sepenuhnya anatomi. Reina Sima merenung sejenak, dan lawan memberi perintah. Adler Wolf mengerutkan kening, Nona Sima, apakah Anda mencari sesuatu di Raja Naga Hitam? Reina Sima tampak gugup beberapa saat, dan kemudian segera kembali normal. Tidak, hanya saja bajingan ini menghancurkan benteng yang sangat penting dari jiwa pengembara kita dan mencuri rahasia yang sangat penting dari jiwa pengembara kita, jadi kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Reina Sima menjelaskan itu sangat kabur, Adler Wolf hanya tersenyum di dalam hatinya. Mereka bahkan lebih yakin bahwa yang dicari Reina Sima dan Brahma Gong adalah gulungan kulit domba yang diberikan oleh Raja Naga Hitam. Reina Sima menyaksikan bawahannya membawa Raja Naga Hitam pergi, dan tersenyum pada Adler Wolf. Tuan Muda Wolf,
hampir 40 menit telah berlalu sejak kita meninggalkan perjamuan. Jika Tuan Muda Wolf bergegas kembali sekarang, dia seharusnya masih punya waktu untuk menghadiri perjamuan. Kalau begitu Nona Sima, jangan lupa kencan kita besok. Adler Wolf memiliki ribuan keraguan di hatinya, tapi Reina Sima jelas memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Aku akan berbicara dengan Reina Sima besok untuk mengerti keraguan di hatiku. Eksistensi macam apakah jiwa yang mengembara? Siapa Raja Naga Hitam? Mengapa Reina Sima mengejar Raja Naga Hitam? Berpisah. Dengan Reina Sima di luar kota, Adler Wolf bergegas menuju rumah keluarga Diaz. Di tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar, Adler Wolf membuka gulungan perkamen yang diberikan oleh Raja Naga Hitam oleh cahaya lampu jalan. Tidak ada yang mewah tentang perkamen, kecuali beberapa garis kasar dan garis tulisan samar. Di dalam jiwa pengembara, daftar, konspirasi besar. Seharusnya ada kata-kata di baliknya, tapi mungkin terlalu panjang, dan huruf di belakangnya tidak bisa dibaca dengan jelas. Dan garis-garis yang digariskan pada gulungan kulit domba membuat Adler Wolf semakin tidak bisa menebak. Daftar internal jiwa yang mengembara. Daftar apa? Apa konspirasi besar itu? Apakah konspirasi jiwa pengembara, atau konspirasi Raja Naga Hitam? Tapi samar-samar, Adler Wolf merasa bahwa dia telah menyentuh level lain yang tidak pernah bisa disentuh orang biasa seumur hidup. Apalagi tanpa sadar, dia terlibat dalam perselisihan besar. Ketika Adler Wolf tiba di rumah keluarga Diaz, 50 menit telah berlalu. Yang membuat Adler Wolf penasaran adalah bahwa Nano Friends mundur, Gilbert Siomen pengecut, dan orang-orang Raja Naga Hitam juga mundur, tetapi orang-orang rahasia di luar rumah keluarga Diaz masih belum mundur. Barang-barang di tangan Giovanni Diaz telah diambil, mengapa orang-orang ini tidak kembali? Memasuki halaman, Lucia Zhou sedang melihat halaman dalam di rumah perjamuan, dan ketika dia melihat Adler Wolf berjalan masuk dari gerbang kediaman keluarga Diaz, Lucia Zhou buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, Adler Wolf, bukankah kamu pergi? Mengapa kamu masuk melalui pintu depan lagi? Adler Wolf dan Louis Spear, Tiago Parker dan yang lainnya saling bertukar pandang, menepuk bahu Lucia Zhou dengan ringan dan berkata, ketika saya mengobrol dengan Tuan Diaz, saya baru saja menemukan sesuatu. Ayo kita tangani. Tunggu sebentar. Pada saat ini, para tamu di tempat kejadian hampir tiba, dan Giovanni Diaz menyapa para tamu di samping satu sama lain di tempat kejadian seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajah yang lembut, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Jika bukan karena Adler Wolf melihatnya dengan matanya sendiri, tidak mungkin membayangkan bahwa Giovanni Diaz juga seorang master seni bela diri. Selain Lucia Zhou, Maria Celin dan Renata Silek juga hadir. Hubungan antara beberapa orang dan Adler Wolf diam-diam. Tetapi pada kesempatan ini, baik Maria Celin maupun Renata Silek hanya tersenyum pada Adler Wolf. Adler Wolf, Louis Spear, Tiago Parker dan yang lainnya baru saja akan duduk di meja. Tidak jauh, sosok yang akrab berjalan menuju sisi ini dengan cepat. Itu adalah Katmon Waldron, Direktur Rumah Sakit Rakyat. Melihat Adler Wolf, Katmon Waldron tersenyum, "Oh, Tuan Wolf, kebetulan bertemu denganmu. Sekarang masalahnya bisa diselesaikan." Katmon Waldron menyapa Tiago Parker, Louis Spear dan yang lainnya dengan hormat, dan mengulurkan tangannya. Dia membawa seorang pria parubaya di sampingnya, "Tuan Groel, saya sedang berbicara tentang Tuan Muda Wolf ini, dia pasti dapat membantu Anda menyembuhkan." Adler Wolf mengerutkan kening, Direktur Weladron, siapa ini? Bagaimana raja ini bisa sangat menyukai mucikari? Baru di pagi hari Adler Wolf melakukan kontak dengan pasien Eropa, tetapi sekarang dia membawa seorang pria parubaya ke sini. Katmon Waldron juga sedikit malu, Tuan Muda Wolf, ini adalah bos Kabupaten Nansu. Dia bertanggung jawab atas Kabupaten Nansu, tetapi dia telah melakukan banyak hal praktis untuk orang-orang Kabupaten Nansu. Adler Wolf untuk sesaat, Maria Celin akrab dengan Tuan Groel ini. Setelah berpikir sejenak, Adler Wolf tiba-tiba teringat bahwa Maria Celin berasal dari Kabupaten Nansu.
Jika Tuan Groel ini benar-benar pejabat yang baik, Adler Wolf tidak keberatan membantu Tuan Groel. Tuan Groel jelas tidak mengenali Maria Celin, tetapi dia masih berkata dengan sopan, "Ya, saya datang ke kota Ziyun kali ini untuk mencari perawatan medis. Tubuh saya masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." Bab 187. Mendengar bahwa Adler Wolf setuju secara langsung, mata Katmon Waldron berkilat kegirangan. "Ya, ya." Katmon Waldron dengan cepat mengeluarkan sederet jarum perak dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Adler Wolf, berbalik dan berkata, "Tuan Groel, penyakitmu terselamatkan, mengapa kamu tidak segera berterima kasih kepada orang lain?" Ketika Katmon Waldron mengatakan ini, matanya tidak menatap Adler Wolf, tetapi pada Maria Celin di samping Adler Wolf. Orang-orang yang hadir semuanya adalah roh monyet dan roh monyet. Semua orang tahu mengapa Adler Wolf baru saja setuju. Katmon Waldron merekomendasikannya sejak awal, tetapi Adler Wolf masih bingung. Tetapi ketika Maria Celin mengatakan hal-hal baik tentang Tuan Groel, Adler Wolf langsung setuju, yang menjelaskan masalahnya. Adler Wolf setuju karena wajah Maria Celin. Kemudian antara Maria Celin dan Adler Wolf. Nama asli Tuan Groel adalah Paulo Groel, salah satu bos top di Kabupaten Nansu. Dia dengan cepat membungkuk kepada Maria Celin dan berkata, "Terima kasih. Anda untuk wanita ini, Anda adalah dermawan saya." "Tidak, tidak, Tuan Groel, Anda terlalu sopan, Anda telah melakukan begitu banyak untuk Kabupaten Nansu, Anda sakit, kami semua membantu Anda pantas mendapatkannya." Sementara Maria Celin menjawab untuk kata-kata Paulo Groel, dia melemparkan pandangan minta maaf pada Adler Wolf, meminta maaf atas kefasihannya. Namun, Adler Wolf tersenyum pada Maria Celin, memberi isyarat agar Maria Celin merasa nyaman. Seorang pejabat yang baik dari rakyat, ia juga harus membantu. Paulo Groel melakukannya di kursi, Adler Wolf menembak seperti listrik, dan 13 jarum guigu dengan cepat menusukkan selusin jarum ke tubuh Paulo Groel, dan efeknya langsung terasa. Paulo Groel duduk dari kursi dengan wajah memerah. "Tuan Muda Wolf, saya bisa merasakan tubuh saya. Anda adalah seorang dokter jenius. Baik hati, terimalah pemujaan saya." Sambil berbicara, Paulo Groel berencana untuk benar-benar tunduk pada Adler Wolf. Paulo Groel berusia 40 tahun. Dia telah menjadi pejabat selama bertahun-tahun dan berkonsentrasi pada kerja praktek. Dia juga memiliki istri yang cantik di rumah. Tapi inti masalahnya adalah setelah kecelakaan muda, ketika Paulo Groel melihat seorang wanita, dia hanya bisa menonton, tidak makan. Sudah lebih dari 10 tahun, dan Paulo Groel tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Melihat bahwa dia berusia 40-an, Paulo Groel tidak memiliki satu keturunan pun, jadi dia cemas. Sekarang Adler Wolf memiliki 2 suntikan, tubuh Paulo Groel menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan Paulo Groel secara alami bahagia. Tuan Groel mau tidak mau bersikap sopan, beginilah seharusnya. Saya akan meresepkan 2 pasang obat tradisional Tiongkok untuk Anda, kembalilah dan ambil 3 kali pengobatan, dan Anda harus sembuh total. Saya harap Tuan Groel akan terus melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di masa depan. Jika tidak ada kecelakaan, Tuan Groel harus segera memasuki Yuncheng, masa depan cerah. Petik 2. Adler Wolf menambahkan beberapa kata sambil menulis resep untuk Paulo Groel. Di antara 13 master Adler Wolf, ada ahli alami yang berspesialisasi dalam fisiognomi. Salah satunya adalah Kishuo. Adler Wolf melirik Tuan Groel barusan, pria parubaya ini, dengan kulit kemerahan, penuh surga, dan penuh kebenaran, memang akan menjadi bos besar di masa depan. Paulo Groel mengucapkan terima kasih atas resepnya dan membungkuk hormat, "Terima kasih banyak Tuan Muda Wolf." Jika orang ini bernama Nona Celin. Jika Nona Celin memiliki kesempatan untuk kembali ke Nansu, Tuan Muda Wolf memiliki kesempatan untuk pergi ke Nansu. Jika Anda seorang kabupaten, kamu harus memberi saya kesempatan untuk berterima kasih kepada kalian berdua. Adler Wolf hanya memikirkan satu hal,
Nenek Maria Celin telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin kembali ke kampung halamannya sebelum pergi ke ibu kota provinsi. Saya benar-benar ingin pergi ke Kabupaten Nanzhou baru-baru ini. Akan ada kesempatan, Tuan Groel, saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Kabupaten Nanzhou. Saya pasti akan menelepon Anda. Adler Wolf tersenyum sedikit. Paulo Groel ini tidak mengganggu. Adler Wolf, Maria Celin, dan Paulo Groel meninggalkan nomor telepon mereka satu sama lain. Paulo Groel buru-buru menyapa Tuan Diaz dan pergi lebih awal. Adler Wolf, Lucia Zhou, Renata Silek, Maria Celin, Louis Spear, Tiago Parker, Buil Do Hun dan yang lainnya duduk di meja yang sama. Adegan ini membuat semua tamu yang hadir sedikit terkejut dan penasaran. Louis Spear, Tiago Parker, Buil Do Hun, Fabio Gustaf dan yang lainnya adalah pasukan klan terkemuka di Yuncheng. Mereka duduk di meja yang sama satu sama lain, dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi keluarga Lucia Zhou dan Renata Silek hanyalah keluarga kelas 2 di Yuncheng, belum lagi Maria Celin, yang hanya seorang manajer KTV. Akan lebih baik jika dia memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan, tetapi sekarang dia duduk di meja bersama Louis Spear dan yang lainnya. Dari kelihatannya, Louis Spear dan Tiago Parker sangat menghormati gadis-gadis ini. Semua tanda hanya menunjukkan satu masalah, yaitu, saya khawatir latar belakang tuan muda ini tidak sesederhana itu. Perjamuan berlanjut, Tuan Diaz mengucapkan beberapa patah kata di atas panggung, dan kemudian membawa sejumlah besar barang antik, kaligrafi, dan lukisan untuk dipilih oleh para tamu. Apakah ini bayi yang dipindahkan oleh Tuan Diaz? Kaligrafi, lukisan, dan barang antik itu memang bernilai jutaan. Tapi Adler Wolf tahu bahwa ini bukan hal yang benar-benar ingin dipindahkan oleh Yang, kan? Permainan yang diatur oleh Tuan Diaz dan Reina Sima telah mencapai efek yang diinginkan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam permainan pengetahuan yang mereka atur dengan hati-hati, Raja Naga Hitam akhirnya menyerahkan semuanya kepada Adler Wolf. Gaun pengantin untuk orang-orang, Lucia Zhou, Maria Celin, Renata Silek dan yang lainnya penasaran dan pergi ke sana untuk memilih. Adler Wolf melihat bahwa Gerard Lyon juga duduk di meja tidak jauh, dan hendak pergi untuk menyapa ketika seorang pria yang tampak berusia 40-an tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Adler Wolf. Tuan Muda Wolf. Ayo bicara. Adler Wolf dia mengerutkan kening, menghubungkan penampilan pria di depannya dengan kesan di benaknya, dan dia tiba-tiba mengerti, Tuan Groel, Jorge Morris. Jericho Morris menelepon sebelum mengatakan bahwa kakak laki-lakinya Jorge Morris akan datang ke perjamuan. Tetapi sebelum Adler Wolf melihat Gilbert Siemen dan Nano Friends, dia tidak pernah melihat Jorge Morris, dan dia tidak tahu di mana Jorge Morris bersembunyi. Melihat Jorge Morris, Adler Wolf sepertinya memiliki pertanyaan lain di benaknya. Jorge Morris dan Sekte Gu memiliki beberapa koneksi, dan orang-orang di luar rumah keluarga Diaz memiliki beberapa racun yang sedikit berfluktuasi di tubuh mereka. Jadi, orang-orang di pintu itu berasal dari Jorge Morris. Sudut mulut Jorge Morris sedikit berkedut, sepertinya Tuan Wolf masih memiliki informasi yang sangat baik. Namun, Tuan Groelen juga mengagumi Tuan Wolf. Dia memiliki pendekatan yang baik, tetapi sayangnya, Tuan Wolf memilih mitra yang salah untuk bekerja sama. Jorge Morris menjabat tangannya gelas anggur di dalamnya menatap Adler Wolf dengan sikap merendahkan. Perasaan semacam ini membuat Adler Wolf sangat tidak senang, itu hanya keluarga Morris, keluarga kelas 1, berpura-pura kuat di depan Adler Wolf. Tapi Adler Wolf masih dengan sabar berkata, oh, apa Tuan Diazen muda Morris katakan. Jorge Morris tersenyum menawan, oke. Tuan Muda Wolf tidak harus berpura-pura bingung dengan saya tidak tertarik untuk mengetahui di mana Tuan Muda Wolf berasal. Untuk informasi yang telah kamu pelajari, buat harga. Berapa Jericho Morris membayar, dan aku akan membayar 2 kali lipat harganya. Jadi, Jorge Morris di sini untuk bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Ingin Adler Wolf menyerah mendukung saudaranya dan mendukungnya sebagai gantinya. Adler Wolf mencibir dalam hatinya,
Jorge Morris ini terlalu memikirkan dirinya sendiri, benarkah? Aku berkata, aku ingin kamu memberiku seluruh keluarga Morris, apakah kamu berani berjanji? Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 188. Begitu kata-kata Adler Wolf keluar, otot-otot di wajah Jorge Morris mau tidak mau berkedut 2 kali. Tuan Muda Wolf, apakah Anda bercanda? Nada suara Jorge Morris menjadi suram. Melihat seluruh provinsi Tianan, itu adalah seluruh barat daya. Tidak ada yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Apakah Tuan Muda Wolf ingin bermain api? Jorge Morris di usia muda, dia menggunakan kemampuannya untuk membunuh keluarga adiknya, dan sekarang dia mengendalikan seluruh keluarga Morris. Bisnis batu giok menempati lebih dari setengah dari seluruh pasar Huaya. Ambisi Jorge Morris tidak hanya di sana, tetapi ingin melangkah lebih jauh. Baru-baru ini, Jorge Morris tidak hanya melakukan kontak dengan Sekte Gu, tetapi negara adidaya lainnya juga melemparkan ranting zaitun ke Jorge Morris. Adler Wolf kecil, Jorge Morris benar-benar tidak melihatnya. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, minggir jika kamu tidak perlu bicara. Anjing yang baik tidak akan menghalangi. Saat suara itu jatuh, Adler Wolf melangkah, berencana untuk melewati Jorge Morris dan berjalan menuju Gerard Lyon. Kamu berani memarahiku, Adler Wolf? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat menjatuhkanku dengan sedikit bukti yang kamu miliki? Bermimpi, Jorge Morris memberitahu 2 pengawal di sampingnya dengan mengedipkan mata, jangan lupa, Tuan Muda Wolf punya istri. Jika Anda menyinggung saya dapat dengan mudah membunuh mereka. Petik 2. Jorge Morris melirik ke sisi lain tempat Lucia Zhou, Renata Silek dan yang lainnya berada, penuh ancaman. Kedua pengawal di samping Jorge Morris menghentikan Adler Wolf, nak, yang terbaik adalah patuh, dan serahkan bukti di tanganmu, jika tidak, kamu akan mati. Kedua pengawal itu juga ahli seni bela diri, dan tubuh mereka penuh dengan energi yang kuat dan gelombang kekerasan, tampaknya siap untuk bertindak kapan saja. Adler Wolf mendengus dingin, kebodohan. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, Adler Wolf menendang kedua pengawal Jorge Morris dengan keras dengan kedua kakinya. Ledakan. Setelah 2 ledakan, tubuh kokoh dari 2 pengawal itu terbang sejauh 5 atau 6 meter, menghancurkan meja di sebelah mereka. Kamu. Mata Jorge Morris berkilat kaget. Dari informasi yang dia peroleh, dia hanya mengatakan bahwa Adler Wolf akan tahu sedikit usaha. Tapi Jorge Morris tidak menyangka bahwa kekuatan Adler Wolf begitu kuat. Selama operasi ini, Jorge Morris selalu memiliki 2 master pengawal seni bela diri tingkat kedua di sisinya. Tapi di depan Adler Wolf, seperti ayam, dia langsung terkunci. Sebelum Jorge Morris bisa menyelesaikan kalimatnya, Adler Wolf mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Jorge Morris dengan keras, membalikkan tubuh Jorge Morris 2 kali di tempat, dan membanting ke kursi di sebelahnya, kepalanya bengkak, mengambil tas besar. Ancam aku, Adler Wolf, tidak suka diancam. Katakan, wanita muda ini, kamu berani menyentuh sehelai rambut. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Adler Wolf menginjak dada Jorge Morris dan melihat ke bawah, dengan merendahkan Jorge Morris. Sebagai putra tertua dari keluarga Morris, kekuatan seni bela diri Jorge Morris sendiri sebenarnya telah mencapai puncak tingkat kedua. Tetapi pada saat ini, Jorge Morris diinjak oleh Adler Wolf dan tidak bisa bergerak sama sekali. Perjamuan, yang telah normal untuk sementara waktu, bentrok lagi, yang segera menarik perhatian para tamu yang hadir. Sebagai tuan rumah perjamuan hari ini, Giovanni Diaz buru-buru berjalan menuju sisi ini dari meja tidak jauh. Melihat Giovanni Diaz datang, Jorge Morris menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dan buru-buru berkata kepada Giovanni Diaz, Tuan Diaz, lihat, Adler Wolf ini menggertak orang-orang seperti ini di pesta ulang tahunmu, ini tidak memberimu wajah. Jorge Morris membawa cukup banyak orang untuk berurusan dengan Adler Wolf, tetapi sejak Giovanni Diaz datang, Jorge Morris memutuskan untuk tidak melakukannya sendiri.
Meminjam pisau untuk membunuh adalah metode yang paling brilian. Louis Spear, Thiago Parker, Buildo Hun, Fabio Gustaf dan lainnya juga melintas. Giovanni Diaz sama sekali tidak menanggapi kata-kata Jorge Morris. Dia bahkan tidak melihat langsung ke arah Jorge Morris, tetapi bertanya kepada Adler Wolf dengan hormat, "Tuan Muda Wolf, apakah kamu tidak terluka?" "Apa situasinya?" Semua tamu yang hadir tercengang. Orang tua dari keluarga Diaz yang berada di Barat Daya, Presiden lama Kamar Dagang Barat Daya selama bertahun-tahun, benar-benar membungkuk kepada Adler Wolf. Jelas Adler Wolf yang memukuli Jorge Morris, tuan muda tertua dari keluarga Morris, di ibu kota provinsi, tetapi Tuan Diaz sebenarnya mengabaikan Jorge Morris, tetapi khawatir apakah Adler Wolf terluka. Ini, sedikit merongrong persepsi semua orang. "Aku baik-baik saja, Tuan Diaz sopan, hanya saja anjing menyebalkan ini. Terus menggonggong di sini, sungguh menyebalkan." Adler Wolf melepaskan Jorge Morris dan menendang Jorge Morris sejauh 2 meter. Dampak besar dari pinggang membuat wajah sedih Jorge Morris berubah bentuk. Sialan, apakah Adler Wolf akan menendang ginjalnya dengan satu tendangan? Giovanni Diaz mengangguk, "Tuan Muda Wolf, jangan khawatir, yang akan membuat pengaturan ini." Giovanni Diaz mengepalkan tinjunya dengan hormat kepada Adler Wolf, dan tersenyum pada Gilbert Siumen yang hendak menghindar dan pergi tidak jauh. "Tuan Muda Siumen, ke sini, aku hanya punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan merepotkanmu. Ada anjing gila di sini, jadi aku akan meminta Tuan Muda Siumen untuk membantu mengusirnya." Gilbert Siumen tersenyum pahit, sudut bibirnya mulutnya berkedut. "Ini, oke." Gilbert Siumen ragu-ragu selama 3 detik, dan akhirnya tak berdaya menyetujui perintah Giovanni Diaz. Tidak mungkin, orang lain tidak tahu apa yang terjadi di halaman belakang. Tapi Gilbert Siumen dan Nano Friends awalnya berencana untuk mengatur permainan untuk memaksa Giovanni Diaz menyerahkan kotak, tetapi orang-orang di belakang Giovanni Diaz mengatur permainan tengah. Sebagai keluarga terpandang di Sanjing, Gilbert Siumen tentu saja dapat mengenali pola di leher Tuan Giovanni Diaz. Tengkorak biru pucat, ini adalah logo organisasi Jiwa Pengembara. Giovanni Diaz didukung oleh Jiwa Pengembara, tidak peduli seberapa buruk Gilbert Siumen, dia tidak akan berani menentang Giovanni Diaz. Kekuatan Jiwa Pengembara bahkan melampaui kekuatan keluarga Huaya. Gilbert Siumen masih bermasalah dengan Giovanni Diaz. Bukankah itu mencari kematian? Jadi sebelumnya, setelah Adler Wolf dan Reina Sima pergi, Giovanni Diaz meminta Gilbert Siumen untuk terus menemaninya ke perjamuan, tetapi Gilbert Siumen tidak berani menolak. Sekarang Giovanni Diaz ingin Gilbert Siumen mengusir Jorge Morris, tetapi Gilbert Siumen masih tidak berani menolak. Gilbert Siumen setuju. Semua tamu tercengang. Jorge Morris, yang terhuyung-huyung dari tanah, bahkan lebih terkejut, dan matanya hampir jatuh. "Tuan Diaz, kamu benar, kamu ingin mengusirku." Mata Giovanni Diaz membeku. "Jangan, apa kau mengerti? Kata-kata manusia, jika aku menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, jika bukan karena fakta bahwa aku tidak ingin melihat darah di hari ulang tahunku hari ini, aku akan melakukannya sendiri." Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Giovanni Diaz sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Mengenai identitas Adler Wolf, Fabio Gustaf dan Giovanni Diaz memiliki hubungan sebelumnya. Dan sejak Adler Wolf mulai dengan kotak di pelelangan, bos langsung Giovanni Diaz mengeluarkan perintah untuk berteman dengan Adler Wolf dengan cara apapun. Selain itu, ketika dia berada di halaman dalam sekarang, kekuatan Adler Wolf. Giovanni Diaz tidak berani meremehkannya. "Kamu, Giovanni Diaz, kamu bajingan tua. Kamu benar-benar menyinggung aku karena Adler Wolf. Jangan lupa, kamu masih memiliki beberapa proyek untuk bekerja sama dengan keluarga Morrisku. Jika kamu tidak ingin memuaskanku tentang ini hari ini, jangan pikirkan itu. Ambil bagian dari proyek keluarga Morris saya." Jorge Morris mengubah nada suaranya, ini adalah ancaman bagi Giovanni Diaz. Giovanni Diaz tersenyum ringan, "Hanya puluhan miliar, jangan khawatir. Tuan Muda Siumen, biarkan dia diam.
Giovanni Diaz memelototi Gilbert Siuman, apakah kamu tidak ingin menunggu dia punya bayi? Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 189. Puluhan miliar. Candaan. Untuk menunjukkan kasih sayang kepada Adler Wolf, Tuan Diaz pertama-tama menyerahkan kotak dari pelelangan Yuncheng, dan hari ini memberikan kotak lain langsung ke Adler Wolf. Jika nilai kedua kotak itu harus diukur dengan uang, mungkin nilainya hampir 100 miliar. Tuan Diaz bahkan dapat menggunakan 100 miliar untuk memenangkan Adler Wolf, jadi bagaimana dia bisa menyinggung Adler Wolf karena puluhan miliar? Melihat Giovanni Diaz akan mengamuk, Gilbert Siuman merespon dengan cepat dan mengulurkan tangannya ke arah Jorge Morris. Tuan Muda Morris, tolong. Jangan membuatku malu. Kekuatan keluarga Siuman di Sanjing telah sepenuhnya ditahan, dan Gilbert Siuman dapat mengatur musuh untuk keluarga Siuman lagi. Karena itu, bagi Jorge Morris, Gilbert Siuman masih sesopan mungkin. Tapi Jorge Morris sepertinya tidak ingin memberikan senyuman kepada Gilbert Siuman sama sekali. Tuan Muda Siuman, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini hari ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Jorge Morris datang ke perjamuan hari ini, awalnya berencana untuk membuat masalah. Tidak ada berita tentang Jorge Morris dari Gilbert Siuman dan Nano Friends, tetapi mungkin diketahui bahwa sebuah kotak mungkin muncul di sisi Giovanni Diaz hari ini. Tapi Jorge Morris masih tidak tahu bahwa kotak itu telah direbut dari halaman belakang oleh orang-orang Raja Naga Hitam, dan akhirnya berbalik dan kembali ke tangan Adler Wolf. Gilbert Siuman baru berada di Yuncheng selama beberapa hari. Tunangannya Renata Silek dirampok oleh Adler Wolf. Kakinya ditembak melalui lubang besar oleh anak buah Adler Wolf, dan dia dipukuli beberapa kali oleh Adler Wolf. Saya telah merosot sepanjang waktu, untuk Adler Wolf. Setelah semua, di belakang Adler Wolf adalah keluarga Wolf. Tapi keluarga Morris, hanya sebuah keluarga di ibu kota provinsi Huadu di barat daya, berani sombong di depannya. Emosi Gilbert Siuman yang telah ditahan untuk waktu yang lama meledak dalam sekejap. Bajingan, pergi ke pamanmu. Gilbert Siuman melihat bahwa Jorge Morris sepertinya berencana mengeluarkan ponselnya untuk memberi tahu orang itu. Ledakan. Jorge Morris tidak menyangka bahwa Gilbert Siuman tiba-tiba akan melakukan sesuatu padanya, dan dia tidak menghindar untuk sementara waktu. Ledakan. Kursi itu hancur oleh dampak energi yang kuat, dan ada beberapa retakan di kepala, dan darah menetes ke pipi, terlihat sedikit panik. Tuan Muda Siuman, Gilbert Siuman, di Provinsi Tianan, kamu berani menyentuhku. Jorge Morris dengan marah menyentuh darah di wajahnya, dan melompat seperti guntur di tempat. Tunggu aku. Jorge Morris masih membunyikan bip. Dua pengawal di samping Gilbert Siuman bergegas maju, memukul Jorge Morris dengan dua kepalan tangan, menjejalkan kain di sebelah mulut Jorge Morris, dan kemudian dengan paksa menyeret Jorge Morris keluar. Tuan Diaz, bukan apa-apa, bisakah aku pergi dulu? Gilbert Siuman melirik Adler Wolf tanpa daya, matanya sedikit rumit. Ada dendam di hati saya, ada sukacita, dan ada sedikit ketidakberdayaan. Adler Wolf merampok Renata Silek, ini adalah sesuatu yang mempermalukan seluruh keluarga Siuman. Adler Wolf mendapatkan kotak misterius keluarga Mark dari keluarga Friends, dan kotak kedua dari jiwa pengembara dari Giovanni Diaz. Jika Gilbert Siuman menemukan cara untuk membunuh Adler Wolf, maka Gilbert Siuman bisa mendapatkan dua kotak sekaligus. Inilah alasan mengapa Gilbert Siuman sangat bahagia. Namun sayang, hubungan Adler Wolf dan jiwa pengembara sepertinya semakin panas. Jika waktu berlarut-larut untuk waktu yang lama, setelah hubungan antara Adler Wolf dan jiwa pengembara benar-benar solid, bahkan jika tidak ada dukungan dari keluarga Wolf di belakang Adler Wolf, jika keluarga Siuman ingin mengambil tindakan terhadap Adler Wolf, itu akan lebih sulit. Mengganggu jiwa pengembara, keluarga Siuman binasa dalam hitungan menit. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Apalagi, Gilbert Siuman juga melihat kekuatan sejati Adler Wolf hari ini. Keluarga Siuman diatur di Yuncheng. Saya khawatir tidak ada dari mereka yang menjadi lawan Adler Wolf.
Kita harus menemukan cara untuk mencari dukungan. Mendengar kata-kata Gilbert Seaman, Giovanni Diaz melirik Adler Wolf, dan melihat bahwa Adler Wolf tidak banyak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu Tuan Seaman pergi, orang tua itu tidak akan kirimkan. Gilbert Seaman dan Jorge Morris bukanlah burung yang baik. Giovanni Diaz adalah jiwa yang mengembara, dan Giovanni Diaz secara alami tahu tentang tuan tersembunyi yang diatur di sekitar rumah. Ada orang-orang dari Gilbert Seaman, orang-orang dari Nano Friends, dan orang-orang dari Jorge Morris, biarkan mereka menggigit anjing terlebih dahulu. Gilbert Seaman akhirnya bisa pergi, dan buru-buru pergi dengan pengawalnya. Jorge Morris diseret oleh pengawal Gilbert Seaman dan berjuang mati-matian. Baru setelah mereka meninggalkan gerbang rumah keluarga Diaz, bawahan Jorge Morris yang menyergap di pintu bergegas keluar dari kegelapan ketika mereka melihat Jorge Morris dianiaya dengan sangat kejam. Tuan muda diganggu, saudara-saudara, cepat dan selamatkan Tuan muda. Petik 2. Dalam sekejap, pengawal Jorge Morris, serta Tuan Sekte Gu yang bergabung dengan Jorge Morris, menyerbu ke arah Gilbert Seaman dan kelompok pengawal. Datang. Untuk aksi hari ini, Gilbert Seaman juga mengerahkan semua anggota keluarga Seaman di Yuncheng. Orang-orang Jorge Morris bergegas, dan orang-orang Gilbert Seaman secara alami tidak berani ketinggalan. Wah, dari sisi lain, lusinan bawahan kuat Gilbert Seaman juga bergegas keluar. Ledakan, bang, ledakan, bawahan Gilbert Seaman dan Jorge Morris, serta orang-orang dari Sekte Gu, semuanya memulai pertempuran jarak dekat. Orang-orang yang dikirim kali ini pada dasarnya adalah master seni bela diri. Untuk sementara, ayam dan anjing mulai menari di luar pintu rumah keluarga Diaz, dan debu beterbangan. Beberapa baris mobil mewah diparkir, semuanya diparkir, hancur berkeping-keping. Di rumah keluarga Diaz, masih ada lampu-lampu berpesta, nyanyian dan tarian damai. Di luar rumah, pedang itu terbang, berteriak lagi dan lagi. Pertempuran berlangsung hampir 10 menit. Sampai kekuatan ketiga muncul di ruang terbuka di luar rumah. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Tuan muda Seaman, Tuan muda Morris, semua orang adalah milikmu, hentikan. Nano Friends. Setelah Nano Friends melarikan diri dan pergi, dia mendapat kabar dari Keiko Yamada bahwa tim penjaga berpakaian hitam Kapten Murano telah dimusnahkan. Dan hanya ada satu kemungkinan untuk membunuh anak buah Tianfu Murano, dan itu adalah Adler Wolf. Dengan bujukan Nano Friends, Gilbert Seaman dan Jorge Morris akhirnya berhenti. Gilbert Seaman dan Jorge Morris menatap Nano Friends dengan pandangan muram di mata mereka. Jadi, kita bertiga memiliki perseteruan hidup dan mati yang berbeda dengan Adler Wolf. Tepat, Adler Wolf hampir membunuh keluarga Franceku. Sudah mati. Nano Friends menggertakkan giginya dengan marah. Adler Wolf merampok tunanganku, dan juga menyerahkan tenaga kerja dan modal. Adler Wolf bergabung dengan adik laki-lakiku dan berencana untuk mencaplok keluarga Morrisku. Bajingan ini, tuan muda ini hanya bisa melakukannya dulu. Gilbert Seaman tertawa, Nano Friends, Jorge Morris, ketiganya berkumpul bersama, itu adalah kumpulan musuh. Faktanya, ada satu hal yang belum dijelaskan oleh mereka bertiga, yaitu, mereka semua mencoba untuk memukul kotak Adler Wolf. Karena ini masalahnya, mari kita cari tempat dan rencanakan dengan baik. Adler Wolf ini tidak bisa disimpan lagi. Gilbert Seaman memberi isyarat kepada Jorge Morris dan Nano Friends, dan memimpin dalam membuang pasukannya sendiri. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 190. Di luar rumah, orang-orang Gilbert Seaman dan Jorge Morris mencapai penyelesaian, dan pertempuran berakhir untuk saat ini. Di dalam rumah, setelah Gilbert Seaman membawa Jorge Morris pergi, orang-orang yang tidak sedap dipandang itu menghilang sama sekali. Giovanni Diaz mengepalkan tinjunya ke Adler Wolf dengan sopan dan berkata, Tuan muda Wolf, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Badut-badut ini telah menyebabkan masalah bagi Tuan muda Wolf, kuharap Tuan muda Wolf tidak keberatan. Adler Wolf tersenyum sedikit, Tuan Diaz sangat sopan, tetapi Tuan Diaz benar-benar bersembunyi cukup dalam.
Siapa yang mengira bahwa seorang pengusaha elegan berusia 80 tahun sebenarnya bisa menjadi ahli seni bela diri? Ada kekuatan super kuat di baliknya. Jiwa yang berkeliaran, tidak terlalu dalam, tidak terlalu dalam. Giovanni Diaz mengeluarkan haha. Setelah beberapa obrolan, Adler Wolf melirik Gerard Lyon, yang telah mencoba beberapa kali, tetapi tidak berani datang. Gerard Lyon mengatakan terakhir kali bahwa dia ingin bergaul dengan Adler Wolf. Adler Wolf tidak mengambil hati pada saat itu, tetapi sekarang setelah banyak hal, Adler Wolf menemukan bahwa dia benar-benar perlu membangun tim sendiri. Gerard Lyon telah melindungi Adler Wolf sejak dia masih kuliah. Dia memang kandidat yang baik. Adapun kemampuannya, Adler Wolf berencana untuk mengujinya. Tuan Diaz, Anda sibuk dulu, saya akan bertemu dengan seorang teman di sana. Adler Wolf setelah menyapa Giovanni Diaz, dia dengan cepat berjalan menuju Gerard Lyon. Melihat Adler Wolf mendekat, Gerard Lyon buru-buru mengulurkan tangannya dan mengaitkan bahu Adler Wolf. Kakak Wolf, kamu datang. Ini membunuhku. Baik Adler Wolf dan Gerard Lyon memiliki persahabatan yang mematikan. Di depan Gerard Lyon, Adler Wolf tidak menyembunyikan apapun. Kamu, ada apa? Pergi dan temukan aku secara langsung. Apakah kamu masih bersikap sopan padaku? Gerard Lyon tersenyum canggung. Tidak, Kakak Wolf. Setelah jeda, Gerard Lyon berkata tanpa daya, Kakak Wolf, ini orang tuaku. Gerard Lyon memperkenalkan Adler Wolf. Orang tua Gerard Lyon dengan cepat berdiri dan dengan sopan membungkuk kepada Adler Wolf, Tuan Muda Wolfau. Ketika dia masih kuliah, orang tua Gerard Lyon telah mendengar tentang teman sekelas Gerard Lyon, Adler Wolf. Tetapi pada saat itu, yang mereka dengar adalah bahwa Adler Wolf hanyalah seorang yatim piatu biasa, seorang siswa miskin, dan Gerard Lyon lah yang merawat Adler Wolf di mana-mana. Kemudian, ia bergabung dengan keluarga Zo dan menjadi menantu dari rumah ke rumah. Ayah Gerard Lyon, Cesar Lyon, mengingatkan Gerard Lyon lebih dari sekali, dan meminta Gerard Lyon untuk berkomunikasi dengan Adler Wolf. Tapi Gerard Lyon masih menempuh jalannya sendiri, dan kedua tetua tidak mengatakan apa-apa lagi. Sampai hari ini, keduanya melihat Adler Wolf dan Thiago Parker, Louis Spear, Fabio Gustave, Buildo Hun dan yang lainnya mengobrol dan menertawakan adegan. Tuan muda tertua dari keluarga Morris di ibu kota provinsi, keluarga Xiamen di Sangjing, dan Tuan Diaz semuanya jinak seperti anak kucing di depan Adler Wolf. Adler Wolf ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Halo, Paman dan Bibi. Tentu saja Adler Wolf tidak tahu bahwa sikap orang tua Gerard Lyon terhadap Adler Wolf telah mengalami begitu banyak perubahan. Adler Wolf masih menghormati orang tua dari saudara baiknya. Ayah Gerard Lyon, Cesar Lyon, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, Tuan Muda Wolf. Itu saja. Saya ingin merepotkan Anda dengan satu hal, dapatkah Anda membantu kami memperkenalkan pimpinan Gustave? Kami memiliki hubungan bisnis. Kepala keluarga memiliki kontak bisnis. Kami semakin tua, dan kami berharap dapat membuka jalan bagi Gerard Lyon. Awalnya, Cesar Lyon secara pribadi membuat janji dengan kepala keluarga Gustave, dan bertanya kepada Gerard Lyon untuk membeli hadiah yang ingin dia berikan kepada kepala keluarga Gustave. Tapi kebetulan sekali hari ini mereka bertemu dengan kepala keluarga Gustave dan saudara laki-laki Gerard Lyon yang baik di perjamuan Tuan Diaz. Jadi orang tua Gerard Lyon ingin meminta Adler Wolf untuk membantu mencocokkan jembatan itu. Adler Wolf tertegun dan melirik Gerard Lyon. Gerard Lyon memberikan tatapan pahit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Terakhir kali Gerard Lyon memberitahu Adler Wolf bahwa dia tidak tertarik dengan warisan bisnis keluarga putranya dan ingin bergaul dengan Adler Wolf. Melihat sikap Gerard Lyon dan orang tuanya yang sangat berbeda, Adler Wolf langsung mengerti. Tidak ada masalah dengan rujukan, tapi bisakah saya berbicara dengan Gerard Lyon? Adler Wolf bertanya kepada orang tua Gerard Lyon. Mendengar bahwa Adler Wolf setuju, orang tua Gerard Lyon tampak bahagia, tentu saja. Adler Wolf menggelengkan kepalanya pada Gerard Lyon,
Mengambil 2 langkah di samping Gerard Lion, Adler Wolf berkata kepada Gerard Lion sambil tersenyum, "Hei, apa yang harus dilakukan? Kamu memikirkan lamaran ayahmu. Jika Gerard Lion ingin berbisnis, tidak apa-apa untuk memperkenalkan Gerard Lion kepada keluarga Gustav, Louis Peer, atau bahkan orang yang tingkatnya lebih tinggi." Kata-kata Adler Wolf sudah cukup untuk secara langsung mengangkat keluarga Lion menjadi keluarga kelas super di Yuncheng. Sama sekali tidak masalah bagi 10 keluarga teratas di Provinsi Tianan untuk mendominasi Barat Daya. Hanya saja Adler Wolf ingin mendengar apa maksud Gerard Lion. Gerard Lion tidak berbicara, tetapi dengan bermartabat menarik t-shirt di pundaknya, memperlihatkan bahunya. Melihat tindakan Gerard Lion, Adler Wolf menjadi curiga dan dengan berlebihan berteriak, "Persetan! Hei, aku tidak tertarik pada pria." Gerard Lion memutar matanya ke arah Adler Wolf dan terus melepas pakaiannya. "Kak Wolf, kamu terlalu banyak berpikir. Perhatikan baik-baik pola di belakang. Ini bukan tato." Hah? Mendengar kata-kata Gerard Lion, Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Bukan tato." Adler Wolf sendiri menatap punggung Gerard Lion. Di punggung Gerard Lion, pola biru samar muncul di punggung Gerard Lion, yang tampak seperti pola serigala ganas. Ini adalah... Hati Adler Wolf bergetar hebat, dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah berspekulasi oleh Tuan Ketiga. 9 naga akan muncul, serigala serakah akan muncul. Kakak Tuan Serigala Serakah yang disebutkan oleh Tuan Ketiga mengacu pada seseorang dengan fisik khusus, dan karakteristik yang ditampilkan adalah akan ada pola berbentuk serigala di tubuh, dan nasibnya rakus untuk serigala. Menurut 3 Master, Greedy Wolf adalah penasihat militer yang paling banyak akal. Itu juga dewa pembunuh yang sangat kuat dengan nilai kekuatannya sendiri. Gerard Lion tidak menanggapi kata-kata Adler Wolf, tetapi berbalik dan mengambil sumpit baja dari meja, mengaitkan kedua jarinya dengan ringan, dan dengan sedikit kekuatan, sumpit di tangannya ditekuk menjadi bola. Pada saat yang sama, pada pola berbentuk serigala di belakang Gerard Lion, ada kilatan cahaya redup. "Kak Wolf, ini sebenarnya apa?" "Sejujurnya, saya juga tidak tahu. 4 tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah, sehari setelah saya bertemu dengan Anda, tato di tubuh saya berubah. Akan ada pita. Kemudian saya memiliki berbagai pengetahuan yang sangat rumit dalam pikiran saya, catatan bunuh diri, pengurang gosip, seni perang Sun Tzu. Sekarang Saudara Wolf dengan santai mengatakan perkalian 2 angka 4 digit, saya dapat langsung memberikan jawab." Gerard Lion sedikit bersemangat dan sedikit terburu-buru. Setelah berbicara selama beberapa menit, dia berhenti dan menatap Adler Wolf dengan mata terbakar. "Juga, setiap kali aku mendekatimu, aku bisa merasakan bahwa kemampuanku akan berubah, perkuat. Tatoku juga aktif karenamu. Jadi, aku menyimpulkan bahwa aku harus dilahirkan untukmu." Setelah mengatakan itu, arti Gerard Lion sangat jelas, serigala bercampur dengan Adler Wolf. Dan Adler Wolf mungkin juga memahami kehebatan kualitas Gerard Lion. Dengan penasihat militer yang begitu alami, mengapa Adler Wolf tidak menginginkannya? "Oke, aku mengerti. Aku akan meminta pamanku untuk mendapatkan anak ini." Adler Wolf mengaitkan leher Gerard Lion, menyembunyikan kegembiraan batinnya. Gerard Lion tercengang ketika mendengar ini, meminta putranya untuk datang. "Mengapa ada yang terasa salah?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.